Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 401-405. Saya menyarankan agar guru kedua Li segera keluar dari Suzhou dan Hangzhou. Hidupnya adalah hal yang paling penting. Anda tidak boleh macam-macam dengan orang itu. Kata-kata Shen Wanshan mengejutkan penonton. Bahkan Li Erye pun terkejut. Apa, suruh aku meninggalkan Suzhou dan Hangzhou? Iya. Kamar dagang Suzhou Hangzhou kami juga merekomendasikan agar majikan kedua meninggalkan Suhang. Suhang benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan majikan kedua. Dan kemungkinan besar Anda akan menyerah di sini. Lei Qianju berkata 4 orang. Pada akhirnya, Chen Tianqiao juga berkata, ya itu benar. Anda tidak boleh macam-macam dengan orang itu. Tuan kedua Li, 3. Bos terkuat di Suzhou dan Hangzhou menyarankan bersama. Sangat mengejutkan, Shen Wanshan dan yang lainnya tidak pernah berani mengatakan itu sebelumnya. Namun setelah melihat isi kaligrafi dan lukisan yang dibawakan Wu Shen, mereka tahu sikap siapa itu. Li Erye ingin memindahkan Suzhou dan Hangzhou, tapi hanya ada satu jalan buntu. Pada saat ini, Li Erye, Gao Sanxiu dan yang lainnya memandang semua orang dengan tidak percaya. Dia tidak mampu memprovokasi bos Yunting Group. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Kecuali satu orang di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada seorang pun yang tidak mampu diganggu oleh guru kedua Li. Satu-satunya orang yang tidak mampu dia sakiti adalah di ibu kota provinsi, bukan di Suzhou dan Hangzhou. Oh begitu. Tuan kedua Li tiba-tiba tertawa. Ia memahami bahwa masyarakat di Suzhou dan Hangzhou tidak ingin dia berkembang di Suzhou dan Hangzhou. Lagi pula mereka ingin memindahkan wilayahnya. Jadi orang-orang ini dengan sengaja menggunakan bos Yunting Group untuk menekan diri mereka sendiri, mencoba memaksanya meninggalkan Suzhou dan Hangzhou. Tapi tidak mungkin, semakin Anda tidak mampu memprovokasi dia, Tuan kedua Li akan mencoba memprovokasi dia. Dia pasti akan memakan kue Suzhou dan Hangzhou. Dia ingin menghancurkan grup Yunting, dan Ye Junlin juga ingin membunuhnya. Apa yang akan dilakukan tuan keduanya? Li, Raja Surga dan saya tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia datang. Li Erye memandang kerumunan dan berkata sambil mencibir, tema makan malam ini sangat sederhana. Saya akan berkembang di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Dan saya ingin tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan semua orang. Anda dapat mempercayai pernyataan saya dari Li. Dan urusanmu akan menjadi milikku di masa depan. Penting. Maksud Li Erye sangat sederhana. Biarkan semua orang mengantri. Saatnya akhirnya tiba. Hati semua orang bergetar. Chen Tianqiao, Shen Wanshan, dan Lei Qianju adalah orang pertama yang mengungkapkan pandangan mereka. Kami telah pensiun. Dan kami merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam semua perselisihan di Suzhou dan Hangzhou. Oke, bagaimana dengan yang lain, guru? Kedua Li memandang yang lain. Saya memilih untuk mengikuti guru kedua Li. Saya juga memilih untuk mengikuti guru kedua Li. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan mereka yang maju akan menjadi antek guru kedua Li. Saya memilih netralitas, saya juga. Beberapa kekuatan juga memilih netralitas. Pada akhirnya, 3 keluarga besar Jiang, Wen dan Sui yang setenar keluarga Xiao pun memilih bersikap netral. Toh nilainya puluhan miliar, jadi bisa berkembang sendiri. Mendengar pilihan ketiganya, Li Erye langsung kesal. Semua orang ketakutan, belum lagi akan dihadapi oleh Li Erye di kemudian hari, tapi hidup pasti sulit. Segera semua kekuatan keluarga besar yang hadir mengutarakan pandangan mereka. Separuh dari mereka mengikuti Li Erye, dan umumnya memilih bersikap netral. Siapa selanjutnya? Li Erye bertanya. Semua orang memandang Xiao Guopu secara bersamaan. Satu-satunya orang di lapangan yang tidak mengutarakan pendapatnya adalah dia. Tuan Xiao Guopu, apa jawaban Anda? Saya tahu Anda sangat kuat sekarang. Mohon pilih dengan hati-hati. Kata Li Erye sambil tersenyum. Xiao Guopu mengerti.
Tidak peduli bagaimana Anda memilih, Anda tetap musuh nomor satu Li Erye. Saat ini pilihannya sangat penting. Sudah waktunya dia mengantri. Jika netral, setidaknya tuan kedua Li tidak akan mengincarnya. Namun dia tidak akan memilih netralitas. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk mengikuti Li Erye. Pilihanku adalah mendukung Yunting Group, kata-katanya tidak mengejutkan, dan kata-kata Xiao Guopu membuat penonton terdiam. Segera, suara terengah-engah terus berlanjut, mata semua orang hampir melayang, dan mereka memandang Xiao Guopu dengan tidak percaya. Semua orang tidak dapat membayangkan ada suara ketiga. Siapa lagi yang memilih untuk mendukung musuh bebuyutan Li Erye, Yunting Group? Bukankah ini mencari kematian? Tatapan menakutkan Li Erye menyapu, membuat Xiao Guopu gemetar. Saat ini, dia sudah merasakan gelombang ketakutan. Saya akan bertanya lagi, pilihan Anda, tuan kedua Li tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Siapapun dapat melihat bahwa Li Erye sedang marah. Provokasi yang berulang kali membuat Li Erye geram. Tubuh Xiao Guopu tampak gemetar, namun pilihannya tetap tidak berubah. Karena berdiri di sisi Yunting Group sama dengan berdiri di tim Ye Junlin. Itu Jenderal Kunlun, tidak peduli seberapa kuat tuan kedua Li Anda, bisakah Anda sekuat Jenderal Kunlun? Alasan kenapa dia kini menyandang gelar orang nomor satu di Suzhou dan Hangzhou terutama karena mengikuti Ye Junlin. Kalau tidak, keluarga Xiao pasti sudah lama dihapuskan. Sekaranglah waktunya dia menunjukkan kesetiaannya kepada Ye Junlin. Saya akan mengatakannya lagi, saya memilih untuk berdiri di sisi grup Yunting. Siapapun musuh grup Yunting adalah musuh keluarga Xiao saya. Kata Xiao Guopu keras, semua orang tidak dapat memahami keputusan Xiao Guopu. Jika Anda tidak memilih untuk mengikuti Li Erye, Anda bisa bersikap netral. Apakah Anda harus bertemu langsung dengan Li Erye? Apakah ini terlalu lama? Oke, guru kedua Li berseru 3 kali. Bahkan dia sendiri merasa luar biasa. Saya pikir setelah datang ke Suzhou dan Hangzhou, semua orang akan menanggapi panggilan semua orang, dan semua orang berlutut di tanah. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa setelah datang ke Suzhou dan Hangzhou selama sehari, Anda akan diserang satu persatu, untuk provokasi? Ye Junlin menamparkan wajahnya dengan paksa, grup Yunting berteriak dengan dominan. Keluarga Xiao memilih untuk bermusuhan, wajahnya hilang. Wajah Yan Wang selama puluhan tahun Li Erye hilang. Kemarahan yang tak ada habisnya, guru kedua Li tersenyum. Apakah karena saya sudah lama tidak pergi ke Suzhou dan Hangzhou, dan semua orang telah melupakan keberadaan saya? Jangan berani, orang-orang di bawah semuanya ketakutan. Li Erye tersenyum pada Gao Sanxiu, Xiao Gao. Sepertinya kita perlu melakukan sesuatu agar orang lain tahu bahwa masih ada keberadaan Yan Wang Ye. Gao Sanxiu mengangguk, tuan kedua, budak tua ini akan mengaturnya. Mendengar percakapan keduanya, semua orang ketakutan setengah mati. Tuan kedua Li akan segera bergerak, bahkan Xiao Guopu pun takut. Saya khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan rumah leluhur keluarga Li hidup-hidup malam ini. Bahkan Li Wenhai, Li Songkui dan yang lainnya berpura-pura menjadi agung, dan mencibir, kalian benar-benar tidak takut mati. Kalian harus memaksa tuan kedua untuk melakukan sesuatu, kan? Li tuan kedua berjalan di depan Xiao Guopu. Menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu malam ini. Dan selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa pilihanmu adalah sebuah kesalahan, pada akhirnya. Xiao Guopu meninggalkan rumah leluhur keluarga Li dengan keringat dingin. Yang lain berjalan bola-balik, gemetar ketakutan. Semua orang mengerti bahwa malam ini jelas merupakan malam tanpa tidur bagi Su Hang. Setelah semua orang pergi, guru kedua Li menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, bawa Lao Jiu, Hong San, dan yang lainnya malam ini. Biarkan hitam dan putih pergi, Li Erye menambahkan. Gao Sanxiu tersentak. Dia tahu bahwa guru kedua Li serius. Li Tianhao dan yang lainnya saling memandang,
dan langsung memikirkan apa itu ketidakkekalan. Itu pasti sesuatu yang terkunci di ruang terlarang. Terutama Li Wenfei, yang telah melihatnya dengan matanya sendiri, kembali berkeringat dingin. Memikirkan adegan itu membuat kakinya lemas. Ye Junlin mengetahui semua yang terjadi di rumah leluhur keluarga Li. Xiao Guopu, seorang pengecut, sebenarnya ada di pihak Yunting. Ye Junlin tersenyum, tidak peduli seberapa takutnya Anda tetap tahu betapa pentingnya diri Anda, Jenderal. King Long tersenyum. Qilin berkata lagi, Tuan kedua Li akan membalas dengan liar lain kali, orang ini gila. Semakin cepat Tuan kedua Li menyerang, semakin cepat dia akan mati. Ye Junlin tersenyum, Ye Li masih tidak peduli padanya. Baru-baru ini, Lao Jiu dan San Ye bangga dengan angin musim semi mereka. Mereka telah membuang apa yang buruk sebelumnya. Berkonsentrasi menjalankan bisnis dan memberikan kontribusi ke Suzhou dan Hangzhou. Mereka pun bersatu dengan beberapa petinggi untuk berdiskusi bagaimana cara membesarkan bisnisnya. Sebagian besar industri mereka adalah bar dan KTV. Malam ini, di Haoju KTV, Lao Jiu, San Ye dan 5 kakak laki-laki duduk bersama untuk rapat. Saat ini, teriakan datang dari koridor KTV. Lao Jiu dan bawahan majikan ketiga tergeletak di koridor. Karena isolasi suara yang bagus, Lao Jiu dan orang lain di dalam kotak tidak mendengarnya. Bang, pada saat ini, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Sekelompok orang masuk dari luar. Siapa kamu? Ketika Lao Jiu dan yang lainnya melihat wajah aneh, mereka langsung menjadi waspada. 9 tua, Hong San, tanya pria terkemuka itu. Iya, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Lao Jiu berkata dengan marah. Sekarang tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani menantangnya. Ada 2 orang yang ingin bertemu denganmu, kata pria itu sambil tersenyum. Siapa yang ingin melihat kita? Lao Jiu semakin penasaran. Suara itu jatuh, dan selusin orang berada di depan pintu kamar pribadi minggir. Dengan suara langkah kaki, 2 orang muncul, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya putih. Tapi ketika dia melihat wajah keduanya dengan jelas, Lao Jiu menjadi pucat karena terkejut. Dia gemetar dan berkata, apa, hitam dan putih tidak kekal. Lao Jiu telah bermain-main selama beberapa dekade. Saya sudah lama mendengar nama besar ketidakkekalan hitam dan putih. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa kedua dewa pembunuh ini akan menemukannya? Apakah hitam dan putih itu tidak kekal? Hong San dan yang lainnya kehilangan suara karena ketakutan. Ketidakkekalan dalam warna hitam dan putih adalah hal yang tabu. Siapapun yang bertemu siapa yang tidak beruntung. Lawan, tidak ada jalan lain. Lao Jiu segera berkata dengan marah. Semua penjaga Li Erye keluar, hanya menyisakan Wuchang hitam putih, dan mereka mengunci pintu di luar. Terdengar jeritan tidak manusiawi dari kamar pribadi. Bahkan para penjaga Li Erye sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Mereka tidak bisa membayangkan betapa berdarahnya pemandangan di dalamnya. Siksaan macam apa yang dialami Lao Jiu dan yang lainnya. Dalam satu kalimat, kamar pribadi adalah neraka Shuro. Jeritan itu berlangsung selama setengah jam. Akhirnya, Wuchang hitam putih keluar dari kamar pribadi. Tangan keduanya berlumuran darah, menghisapnya dengan mulut, seolah tak ingin membuang setetes darah pun. Malam ini benar-benar kejam di tempat-tempat tertentu di Suzhou dan Hangzhou. Hanya dalam satu malam, Li Erye memberitahu lingkungan Suzhou dan Hangzhou apa itu kekejaman dan apa yang akan terjadi di Hades. Ini sangat kejam, belum lagi korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak orang yang tulangnya diambil sepotong demi sepotong. Jenderal sedang dalam masalah. Tadi malam, Tuan kedua Li membersihkan Lao Jiu dan lingkarannya, menyebabkan banyak korban. Lao Jiu dan Hong San juga dalam bahaya. King Long memberitahu Ye Junlin berita. Itu pagi-pagi sekali. Apa, beraninya mereka? Ye Junlin terkejut. Ya, Tuan kedua Li ini benar-benar orang gila. King Long menghela nafas,
Dikatakan bahwa dia memiliki dua bawahan yang sangat menakutkan, dan serangannya terlalu kejam. Banyak dari mereka terbunuh, meskipun Lao Jiu dan Hong Tri, mereka punya banyak orang, tapi mereka sama sekali bukan lawan mereka. Seharusnya ketidakkekalan hitam dan putih yang dikatakan Xiao Guopu. Kata Ye Junlin, apakah kamu masih ingat pisau sang jenderal? Ye Junlin mengangguk, pisau itu sangat membantu. Pisau kecil itu tersedot hingga kering oleh ketidakkekalan hitam dan putih tadi malam. King Long mengatakan fakta yang mengerikan. Ye Junlin tampak datar, tapi sangat marah. Ayo pergi, ayo kita temui Lao Jiu. Ketika saya datang ke rumah sakit, saya melihat Lao Jiu dan Hong San dibungkus dengan pangsit nasi. Ye Junlin mengerti betapa menyedihkannya mereka tadi malam. Lao Jiu memiliki 87 tulang patah dan 105 luka di tubuhnya. San Hong memiliki 76 tulang patah dan 88 luka di tubuhnya. King Long memberitahu mereka berdua tentang luka mereka, Ye Junlin. Dari sudut pandang saat ini, merupakan keajaiban bahwa mereka berdua bisa selamat di masa depan. Orang pasti tidak akan berguna lagi. Kata dokter, King Long diam-diam berkata kepada Ye Junlin, Jenderal, saya pikir Wuchang hitam putih tidak membunuh Lao Jiu dan Hong San dengan sengaja. Hanya untuk memperingatkan kita, Ye Junlin. Mengangguk, ya, saya melihat ada ratusan luka. Tapi mereka semua menghindari poin penting, kedua orang ini punya sesuatu. Betapa kejamnya, King Long mengertakkan gigi. Jika orang-orang ini tidak ditangani tepat waktu, jika Li terlibat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qilin berkata, saya akan menanganinya secara langsung. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, ini waktunya untuk Baihu akan keluar untuk beraktivitas. Hah, harimau putih itu bergerak, King Long dan Qilin sama-sama terkejut. Kehidupan seseorang, bayangan pohon, Raja Perang Macan Putih memiliki reputasi yang kuat sebagai mesin perang di setiap medan perang. Nama ini adalah mimpi buruk bagi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena Baihu adalah orang gila, iblis besar di medan perang. Di antara 5 raja perang, kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi. Suatu ketika harimau putih menyerbu keluar dari puluhan ribu musuh sendirian, tanpa cedera. Dalam pertempuran itu, dia membunuh lebih dari 6.000 orang saja, dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun dia juga yang paling kejam dan paling kontroversial. Saat Baihu bergerak, lawan tidak punya pilihan selain mati, sama sekali tidak ada cara lain. Suatu kali dia membunuh puluhan ribu tawanan dan hampir dibawa ke pengadilan militer. Jadi untuk waktu yang lama, Ye Junlin mengurungnya. Tembakan harimau putih itu terlalu mengerikan, sudah pasti pada level bencana. Baiklah, ini waktunya membiarkan harimau putih itu bergerak. Mata Ye Junlin tegas. Tadi malam, guru kedua Li mengirimkan ketidakkekalan hitam dan putih untuk membasuh dunia bawah tanah dengan darah, yang membuat takut semua orang. Semalam, reputasi Li Erye sebagai Raja Neraka kembali. Seluruh penjuru Suzhou dan Hangzhou bergetar. Banyak orang yang tidak yakin, apakah mereka akan menjadi yang berikutnya. Bagaimanapun, orang-orang berada dalam kegelapan. Xiao Guopu ketakutan, seluruh keluarga Xiao panik. Orang yang pindah tadi malam adalah Lao Jiu, Hong San. Orang berikutnya yang pindah pasti adalah keluarga Xiao. Xiao Guopu menangis, tidak ada pihak yang bisa tersinggung. Menyinggung pihak lain adalah kematian. Saya pikir keluarga Xiao akan mencapai puncak Suzhou dan Hangzhou. Tetapi saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Di rumah Li Jiazu, Li Erye sangat puas dengan reaksi semua pihak di Suzhou dan Hangzhou. Kamu harus menggunakan kekerasan untuk membuat mereka takut padamu. Kalau tidak, seseorang akan melompat keluar dan memprovokasimu. Guru kedua Li mencibir, siapa yang harus kita hadapi selanjutnya? Pikir guru kedua Li, Li Wenhai mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, Tuan kedua, saya memiliki seseorang untuk dipilih, yang pasti membunuh 2 burung dengan 1 batu, katakan. Jika Anda memuaskan saya, akan ada banyak hadiah. Li Erye dikatakan,
Xiao Guopu memiliki seorang cucu perempuan bernama Xiao Qin, dan Xiao Qin juga saudara ipar Ye Junlin, jadi mereka sangat dekat. Li Wenhai tertawa. Mendengar ini, mata guru kedua Li berbinar-binar, dan dia berteriak halo. Baiklah, Xiao Gao, pergi dan tangkap Xiao Qin. Li Erye tertawa, dimengerti. Guru kedua Li memandang Li Wenhai lagi. Anda memiliki banyak ide buruk, Anda dapat melakukan sesuatu dengan saya di masa depan. Terima kasih guru kedua atas kultivasi Anda, saya akan berlutut untuk kamu. Li Wenhai segera berlutut di tanah, bersujud kepada guru Li. Ikuti Li Erye, dan Su Hang akan berjalan menyamping di masa depan. Xiao Qin sedang magang baru-baru ini, melakukan riset pasar. Di malam hari, dia dan teman-teman sekelasnya baru saja hendak kembali ketika beberapa pria bertubuh besar bergegas menghampiri mereka. Nona Xiao, ikutlah dengan kami, salah satu wanita hendak membawa Xiao Qin pergi. Kenapa, aku tidak mengenalmu? Xiao Qin tampak tidak senang. Di antara teman sekelas Xiao Qin, ada banyak pelamar untuknya, dan mereka langsung menolak. Apa yang akan kamu lakukan? Beberapa siswa laki-laki jangkung berjalan untuk melindungi Xiao Qin. Bang, bang, jawaban mereka adalah pukulan yang keras, darah mengalir dari pukulan tersebut, dan batang hidung pun patah. Di depan semua orang, Xiao Qin dibawa pergi. Ye Junlin sedang minum teh di Yunting Group. Saat ini, Wu Shen, Kapten Keamanan, menelepon. Kakak Ye sedang tidak sehat. Ada kabar dari keluarga Li bahwa kakak iparmu ada di tangan mereka. Jika kamu tidak tiba di rumah leluhur keluarga Li dalam waktu 12 jam, Xiao Qin akan diserahkan ke Wu Chang hitam putih. Jalan Wu Shen, lebih besar dari apa? Xiao Qin ditangkap, mencari kematian. Ye Junlin berkata dengan marah. Dia mengirim seseorang untuk melindungi Li Ziran. Hanya saja Xiao Qin tidak menyangka sama sekali. Jika Xiao Qin jatuh ke tangan ketidakkekalan hitam dan putih, itu akan menyedihkan. Menurut intelijen, ketidakkekalan hitam putih bukan hanya algojo yang kejam, tapi juga sepasang orang mesum. Sisi lain, keluarga Xiao Guopu, juga mendapat kabar, Xiao Qin ditangkap. Xiao Guopu sangat terjerat, ini adalah cucu kesayangannya. Malam, di rumah Li Jiazu, Xiao Qin dikurung di sebuah ruangan kecil. Namun, ada gerakan di ruangan sebelahnya, seolah-olah ada dua binatang buas yang terkurung, mengeluarkan nafas berat dan nafas yang menusuk. Kebetulan ada jendela di tengah dua ruangan itu, jadi mereka bisa melihat semuanya satu sama lain. Tapi ketika Xiao Qin melihat dua monster di kamar sebelah dengan jelas, dia berteriak ketakutan. Keduanya berpakaian hitam putih, tapi rambut di tubuh mereka terlalu tebal. Bagian lengan dan kakinya tidak hanya ditumbuhi rambut tebal, bahkan wajahnya pun ditumbuhi rambut hitam. Mereka tampak seperti orang liar yang belum berkembang. Keduanya hidup bersama serigala sejak mereka masih muda, dan secara alami memperoleh beberapa kebiasaan dan karakteristik serigala. Keduanya menyeringai pada Xiao Qin, mencium bau darah dan bau busuk. Mata keduanya sama menakutkannya dengan binatang liar. Hanya melihat Xiao Qin menangis ketakutan. Tuan kedua Li datang ke ruang terlarang dan berkata sambil tersenyum, gadis ini akan diberi hadiah untukmu. Setelah menikmatinya, aku akan membantuku membunuh nanti. Wu Chang hitam putih segera mengangguk, dan menatap Xiao Qin dengan penuh harap. Jangan, Xiao Qin tahu apa artinya ini. Hanya saja Li Erye pergi. Sebelum berangkat, lempar kunci Wu Chang hitam putih. Bang, Hei Wu Chang dengan cepat membuka kunci, bersambung.